Nah, jadi untuk pansos ini bagai apapun caranya sebagai konten creator itu butuh nggak? Butuh. Butuh. Kalau di konten kreator ya. Mas ini ngerasa gak sih kayak merasa anjir gue capek bikin konten edukasi nonton cuma segini? Sering. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nonton pagi, selamat siang, nontonnya siang, selamat malam, nontonnya malam, dan selamat bahagia buat kalian baru saja sunatan. Iya dong, punya bentuk ini. Sunatan. Orang kalau udah sunat seneng lu dapat duit mas, seneng kan? Jadi cewek gimana dong? Oh iya ya. Itu khusus cowok itu. Kebanyakan nonton channel aku cowok loh. Oh gitu ya. Iya, cewek dikit banget sumpah dah. Oke guys, sekarang saya sudah sama Mas Denny. Yeay. Udah ada sound effect tepuk tangannya. Mau ngapain? Nah, banyak yang bilang saya ini sering pansos mas. Sering pansos? Iya, kita sama Mas Denny ini kita ngebahas pansos ya. Ngebahas pansos? Bahas pansos. Nah, kira-kira menurut Mas Denny itu apa? Pansos itu panjat sosial. Panjat sosial. Artiin dulu dong, maksudnya gimana panjat sosial itu? Panjat sosial itu kebanyakan orang kan panjat sosial melalui ini kan media. Media. Ya kan lewat media kan, entah itu yang YouTube. ditonton orang. Ya, ditonton orang pastinya. Kalau menurut saya sih pansos itu ya hal biasa aja sih. Hal biasa. Hal biasa. Buruk apa jelek? Buruk apa bagus? Bisa jadi bagus, bisa jadi buruk, itu tergantung netizen juga. Tergantung netizen ya. Iya. Berarti kan banyak tipe-tipenya kan, ada pansos yang ngerendahin orang iya, kan, itu yang kurang bagus. Ada juga pansos yang aku collab sama Mas Denny, ini juga termasuk pansos ini sebenarnya. Cuman buat orang yang paham ini sebenarnya juga termasuk pansos, karena Mas Denny itu di YouTube-nya subscriber lebih tinggi daripada aku. Kan apa sih, cuma 2.000 perak doang subscriber. Tapi kadang lucu juga loh, ada juga misalkan kita yang lebih tinggi, misalkan collab sama yang di bawah kita ya. Lu mau pansos ya? Pansosnya di mana gitu loh. Iya, padahal Mas Denny duluan kemana-mana ya. Iya. Yang bikin YouTube terus pansos sama orang yang baru. Gimana jadi kebalik ya jadinya. Nah, orang banyak yang bilang saya ini pansos kesana sini sana sini. Tapi menurut Mas Denny sendiri gimana? Ya kalau menurut aku sih sah-sah aja sih, nggak ada larangan mau. Yang pasti nggak ngerugiin orang juga. Ada juga yang pansos yang ngerugikan orang, itu menurut saya jangan. Kayak menjatuhkan gitu ya? Iya, jadi kan pansos itu banyak jenisnya juga ya? Iya, pansos banyak. Ada pansos ya, misalkan collab. Kalau sejenis ini collab nih ya? Ya collab. Collab ini saling menguntungkan. Mungkin ada salah satunya pengikutnya Mas Pian yang nggak ngikut saya, bisa jadi kecantol. Begitu juga saya ke Mas Pian, itu collab itu saling menguntungkan. Ya, tapi kalau ini sih kayaknya pengikut saya sih udah ngikutin Mas Denny semua kayaknya. Nah tapi yang kayak tadi, ada juga pansos yang ngejatuhin orang juga. Ya, ada juga kayak saya ke Katak Bizar. Emang tapi sebenarnya jangan jatuhin sih, tapi orang anggapin itu ngejatuhin mas. Nah itu tadi, sebagai netizen kita juga harus cerdas menanggapin apa yang kita tonton itu juga. Karena kita sebagai konten creator nih ya, kalau kita misalnya kita idealis gitu, bikin konten-konten yang mengedukasi itu dikit. Sulit, betul. Sulit banget. Emang. Contohnya kayak tadi tuh si Chandra itu dia idealis banget, sampai sekarang kontennya idealis mas. Dia tuh ngebahasnya tentang bela diri, tentang passionnya dia aja. Dia tuh nggak mau nge-explore kayak misalnya kolaborasi, ngebahas yang lagi viral gitu. Cuman baru sekarang ini dia ngomongin Katak Bizar, kira view-nya naik. Begitu ya? Iya. Kita mau bikin konten yang sehat juga susah. Tapi lihat dulu mas, pansos nih arahnya kemana. Jadi kalau dia misalkan buat konten, pengen nyari view, ya dia butuh dengan sesuatu hal yang viral juga. Iya. Kalau dia pengen nyari view. Tapi kalau dia pengen mengedukasi aja, ya dia pansosnya dengan orang yang mengedukasi. Tapi kadang jarang ditonton itu sih. Iya, orang mengedukasi. Balik lagi tujuan dia arahnya kemana ini? Buat media sosial itu, buat epan aja, atau naikin viewer dia. Karena orang kan untuk naikin viewer apapun dilakukan ini media sosial ini. Ada parah banget. Iya. Parah banget, sampai ngebego-begoin publik, ngebegoin penonton. Nah itu dia. Itu parah banget sih. Dan juga apalagi udah ke TV ya. TV sekarang juga settingan parah. Nggak melihat ini mengedukasi atau tidak. Tapi kalau di mana itu yang viral, itu yang diundang. Pokoknya kalau misalnya itu seru dan penontonnya banyak, nah itu pasti bakal yang dibikin sama TV. Ya.
Ya termasuk media sosial juga sih yang lain juga. Akhirnya ya media sosial ngikutin lah karena penonton-penonton udah terinfluence sama acara-acara TV, Mas. Tapi kalau misalkan media sosial ya pengguna akun itu menurut saya sah-sah aja sih ya, karena mungkin dia mau naikin viewernya dia. Tapi kalau TV sih harus ada tontonan yang baik lah kalau menurut saya, pandangan saya pribadi. Tontonan TV yang baik apa? Yang mana? Berita doang? Berita juga kadang banyak nggak baik juga. Iya, kadang suka melebihkan. Ceramah ya, nonton TV yang baik ya, cuma ceramah doang sih. Berita kadang juga suka melebih-lebihkan ya. Iya. Tidak sesuai dengan kenyataan ya. Biar rame gitu kan. Iya. Heboh. Yang penting heboh. Iya. Tulisannya pokoknya beritanya gini. Heboh. Pelajar ini kepala bacok. Kadang ditambah-tambahin. Iya. Banyak banget. Kayak media sosial sih seperti itu sih Mas. Ya kita nggak bisa nyalahin mereka juga. Iya. Kadang banyak orang yang cuman typing doang nih di channel siapa bilang nih pansos, ini pansos. Kayak gitu yang bikin mirisnya sih, karena yang lebih miris lagi aku udah pernah bikin konten idealis nih. Bener-bener film pendek itu nama channelnya Priok Film. Itu bikin film pendek itu dengan pengeditan, bikin gambar bagus, mengedukasi. Udah serius banget Serius banget. Pokoknya setiap kita bikin project ngeluarin duit sekitar paling kecil 500 ribu deh. Tapi ya nggak sesuai dengan harapan kita ya. Ekspektasinya. Pengorbanan kita. Pengorbanannya. Sampai keringet jagung ngerjainnya, ngedit sampai 2 hari 2 malam. Syutingnya juga lama. Tapi menontonnya kurang. Makanya ketika komen ngina lagi. Sudah dikit ngihina lagi kalian. Nah makanya kenapa aku tuh sering bikin konten nantang gitu kan. Itu kan termasuk buat naikin rating. Biar orang-orang ini suka yang kebakar-bakar kan. Makanya aku goreng dengan hal-hal yang kebakar. Kayak nantang si A, nantang si B, dan padahal judulnya doang. Dan soal nantang, saya juga nggak bego-bego banget nantangin orang yang nggak kenal. Maksudnya mau orang yang kenal, kayak kemarin Harry Pras kenal. Terus Randy Pangalila kenal. Terus siapa lagi? Mas Wardi kenal. Mas Panji kenal. Ya, kalau Paris Fernandes aku nggak nantang dia. Belum kenal soalnya. Belum kenal. Tapi kalau diajak sparring mau? Mau banget. Yes, namanya sparring nggak sampai mati juga ya. Iya, nggak Pak. Paling sakit berhenti gitu kan. Ya sakit ya udah-udahan. Namanya sparring kan ya kita sendiri yang ngatur. Iya. Beda kalau pertandingan ada menang kalah gitu ya. Beda sama berantem di jalan ya. Iya, betul. Wah, sakit tetap aja digebugin. Nah, jadi untuk pansos ini bagai apapun caranya sebagai konten creator itu butuh nggak? Butuh. Kalau di konten kreator ya. Ya karena tadi konten kreatornya buat apa sih? Ya dia pasti nyari viewer. Iya, nyari viewer. Yang viewer ini mungkin ketika, tapi balik lagi ke channelnya. Iya. Channelnya itu nyambung nggak dengan apa yang dibahas yang lagi viral? Ya. Jadi gimana ya? Sebagai contohnya gimana? Misalkan nih aku kita kan konten bela diri nih. Ya, konten bela diri ya. Tiba-tiba ke masak. Nah, itu ke masak. Misalnya lagi viral masak. Nah, untuk nyatuinnya itu gimana gitu. Tapi bisa aja sih sebenarnya. Bisa aja kalau misalnya. Ya, namanya konten kreator memang kita harus kreatif. Ya. Jadi bagaimana caranya dari bela diri nyambung ke konten mukbang. Mukbang. Saya juga ada konten mukbang. Iya. Hiburan sih itu. Nah, mukbangnya dengan orang bela diri. Nah, nyambung. Saya ada sih, memang dengan orang bela diri. Berarti butuh ya sebagai konten kreator itu ya, Bu. Konten kreator itu butuh pansos. Karena kayak bego aja nggak sih bikin video tapi nggak ada yang nonton? Iya, makanya tadi gue bilang dia membuat media sosial tuh tujuannya buat apa dulu ini? Kalau dia mau cari viewer, ya dia harus butuh hal-hal seperti mungkin itu. hal-hal yang idealis mungkin ya. Tapi mungkin hanya dokumentasi doang. Ketika ada misalkan nih pembahasan yang lagi viral dan yang viral tuh pembahasannya yang jelek, kita bisa ambil pembahasan itu tapi kita edukasikan. Mungkin di situ sih buat pansosnya. Nyambung nggak? Nyambung. Kayak misalnya topik ini nih lagi naik nih. Ya. Kita ambil, kita reaksenin. Tapi kita edukasikan. Misalkan ini baik atau tidak. Jadi kalau bukan konten edukasi orang pada kurang susah. Ini kenapa ya? Ini sebenarnya kenapa harus sih membuat clickbait? Udah pasti sih. Iya, harus clickbait pasti. Kenapa yang bikin beresnya kenapa orang tuh lebih suka hal-hal yang kebakar ya? Nggak tahu juga saya. Ini apa cuman orang Indonesia doang apa semua negeri orang
pada manusia umumnya begitu, apa yang mikir ke sono nggak? Nggak tahu ya. Tapi memang netizen Indonesia itu luar biasa loh. Iya, netizen Indonesia itu saya baca di Google aja, dia fanatik netizen paling parah itu nomor ketiga di dunia. Iya. Oh, sampai nyari seperti itu. Iya. Satu siapa? Hah? Satu siapa? Satunya India. India fanatik ya? Oh gitu. Masa Indonesia kalah fanatik sama India sih? Ayo dong, fanatik nomor 1 dong. Tapi lo bener loh. Makanya kan banyak orang-orang luar bikin konten tentang Indonesia kan. Orang Korea aja ketika dia ke Indonesia pas diserang balik nangis dia. Iya. Gila nih. Luar biasa orang Indonesia nih. Tapi saya kesel kok bisa nomor 3 gitu. Bisa nomor 1 gitu. Sebel saya jadi. Nah, pokoknya dia masuk 10 besar lah pokoknya. Aku penyari kayak gitu apa sih yang buat itu ya? Iya, sampai skep. Aku tuh orangnya suka menelusuri kan hal-hal gitu. yang bikin penasaran. Apa sih yang bikin orang Indonesia tuh suka sama hal-hal yang kebakar dibandingin rumah kreativitas. Itu yang aku bikin penasaran. Sampai sekarang pun belum ketemu jawabannya. Sampai sekarang apa kita harus bertanya kepada orang psikologi atau pergi kemana? Tapi Mas ini ngerasa gak sih kayak merasa anjir gue capek bikin konten edukasi nonton cuma segini? Sering. Hah? Jadi yang ketika kita serius ngeditnya, pembahasan ini menurut kita bagus, ternyata dikit. Tapi yang kadang yang menyeleneh itu rame. Oh, yang nyeleneh rame juga jadi. Kayak misalnya konten edukasi terus dibandingin sama video sparring. Iya. Emang orang tuh sukanya penjelasan kan itu kan edukasi sebenarnya ya. Ketika yang berantem gitu rame. Iya. Teknik padahal ya. Teknik terus juga tutorial. Sebenarnya itu banyak edukasi bagi pesilat. Bahkan pesilat lain pun kayaknya nggak ada ngebahas. IPSI aja kan kayaknya nggak sedetail Mas Denny kayaknya bikin. Betul. Kayak misalnya peraturan 2016 itu juga belum ada penjelasan secara umum ya kan, secara gamblang, secara detail. Mas Denny udah bikin duluan yang pra persilat itu, tapi kayaknya banyak ini nanti ya. Pro kontra. Dan saya akan jelasin lagi. Coba kita lihat view-nya nanti. Kita lihat ya view-nya. Ini ada juga yang banyak bertanya nih. Tolong dibahas dong peraturan terbaru 2016. Ntar kita bahas, rame nggak? Nah itu dia. Itu edukasi semua tuh untuk yang atlet silat. Ya itu buat pesilat itu, buset dah pesilat di Indonesia ini segabrak-abrak Mas. Iya kan? Karena Indonesia kan tempatnya para pesilat, apalagi bela dirinya. Kalau misalnya view-nya dikit sih ya parah banget sih. Iya, lebih parah mana nanti sama yang video kotak bisa sampai 1 juta view-nya. Balik lagi ke sana. Kan enggak, emang kontennya bagus juga mah edukasi, cuman kan hal kebakarnya itu orang-orang pada suka. Netizen. Iya. Ya sebenarnya kita juga tanpa netizen nggak bisa jadi juga sih. Iya, betul. Kita nggak bisa nyalahin netizen seutuhnya. Tanpa netizen kita juga nggak bisa naik. Betul. Saya setuju. Makanya. Tapi saya edukasikan juga netizen jangan gampang terbakar juga. Iya, sama informasi yang disediakan di depan kamera tuh jangan ditelan mentah-mentah, tapi juga harus dicerna lagi. Oke lah guys, teman-teman itu aja. Jadi bagaimana opini kalian? Silakan komentar. Itu pansos itu baik atau tidak, silakan berkomentar di bawah ini. Dan apabila kalian ingin membahas hal-hal yang lainnya boleh nanti dengan orang-orang yang berbeda. Ini sekarang ngomong sama Mas Denny kebetulan request. Mungkin saya sama Mas Rudy bisa, Mas Rudy Golden Boy, atau boleh sama yang lain bisa sama ya. Tapi sih kayaknya kalau buat sendiri kayaknya belum berani deh. Karena ya siapa sih? Bocah kemarin paling. Tapi kalau ada yang mau nantang silakan ya. Ya kalau mau nantang saya silakan. Belum ada konten sparring guys. Masih sepi. Tapi seru kan? Serunya tuh banyak kenalan, banyak saudara lagi. Dan kita sambil berlatih. Juga. Ternyata teknik saya yang dulu masih bisa kepake. Akhirnya terjawab sudah bahwa kalau saya sparring sama Mas Denny itu bingung. Pertama berat. Ya. Beda. Pengalaman beda itu bingung banget sumpah. Pas diterapin sama yang baratnya sama. Gak jelek-jelek banget kan Mas? Betul, bagus. Jadi kadang kita nggak bisa bandingin satu orang ini dengan orang ini, enggak. Jadi setiap orang punya tipe yang berbeda-beda ya. Makanya mungkin makin banyak sparring kita makin pintar. Iya, betul. Oke guys, itulah pembahasan kita pada opini malam ini tentang pansos. Sekali lagi, kalau kalian punya pendapat lain silahkan berkomentar di bawah. Kalau gitu saya pamit undur diri. Apabila ada salah-salah kata mohon dibuka, kami minta maaf yang besar-besarnya. Saya Fianfu dan Denny Aprisani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.